Jangan lagi menjadi hamba passion. Seperti di buku dan Follow Your Passion, saya bekerja sambil memupuk passion menulis saya. Kamu juga bisa berjualan online untuk memiliki penghasilan sendiri. Nikmatilah waktunya dan jangan lupa istirahat. Bermimpi besar itu harus, tapi kamu tidak boleh terburu-buru. Dulu fee menulis saya cuma belasan ribu, tapi sekarang bisa ditabung untuk liburan. Setelah memupuknya, saya juga mulai mendapatkan hasil dengan belajar dari banyak orang. Sekarang saya juga bisa mulai menerbitkan banyak buku, tulisan artikel dibayar, kepuasan hati pun mulai dicapai. Akan tetapi, saya juga menambah impian saya yang lain untuk menjadi writing coach. Oke. Nah, waktu itu saya merasa bahwa ini tuh harus ada yang diubah patternnya. Apa? Saya merasa passion sebagai penulis, tapi kok rasanya nggak maksimal ya. Ya, selamat pagi semuanya. Kita ketemu balik di kesempatan hari ini ya. Ini edisi yang luar biasa ini. Kita kedatangan seorang gestar yang udah lama ini ya. Kita ngejar-ngejar Mbak Revi itu udah sebelum ini, sebelum pandemi apa? Bukan sebelum pandemi apa? Ini loh, apa yang pemberlakuan PPKM itu, pandemi yang tahap Oh kedua iya, itu. iya. Dan baru bisa ketemu sekarang itu pun via Zoom ya. Karena Iya, iya, ya iya. memang kondisi masih belum memungkinkan untuk ini ya, jumpa darat gitu. Oke, yang pasti kita di hari ini namanya di sesi ngopi bareng Mbak Revi. Ngobrol sambil berpikir bareng-bareng. Meskipun saya tahu Mbak Revi gak suka kopi ya. Ya kan? Walaupun sebenarnya penulis kadang identik dengan kopi, tapi Mbak Revi ini mungkin satu perkecualian juga ya. Iya, iya. Oke, gimana kabarnya Mbak Revi? Sehat? Alhamdulillah baik, baik masih. Alhamdulillah sehat. Masih pastinya masih terus ini ya, masih terus produktif berkarya pastinya kan ya. Ya, iya. Dan aku lihat kalau di Instagram Mbak Revi ini kayak benar-benar apa? Ya cocok lah dengan nama ininya, nama Instagramnya apa? Wordholic ya katanya, Wordaholic. Iya. Kayaknya nggak ada nganggurnya ini dari dunia kepenulisan gitu ya. Oke, sebelum masuk ke sesi obrolan seru, aku pengen ya buka dulu dengan rapid question ini ceritanya. Nanti saya sodorkan 3 pertanyaan, nanti Mbak Devi bisa menjawabnya dengan cepat gitu ya. Nomor Iya, iya. satu, silakan dipilih. Ini pertanyaannya pilihan kok ya. Pertanyaannya pilihan. Kalau benar poin 4, kalau salah -1. Kayak OMPTN. Ini bukan MPTN nggak ya. Oke, satu, menulis atau menonton drakor? Menulis. Menulis ya, bukan drakor. Drakor itu ketika saya butuh ide menulis. Oke. Ya, dua, kalau dana atau budget terbatas, mana yang dipilih? Dewi Lestari atau J.K. Rowling? Dewi Lestari. Dewi Lestari. Yang ketiga, nah ini berkaitan dengan genre ini ya. Novel atau non-fiksi? Saat ini non-fiksi. Saat ini non-fiksi. Besok Ya. bisa novel lagi berarti ya. Oke. Mungkin dalam waktu 1 tahun, 2 tahun ya non-fiksi. Nah, ini memang kan kalau dari dari aku pribadi dulu mengenal Mbak Revi dari awal berkarya dulu. Ya ini jujur nih teman-teman ya. Pertama kali aku lihat karya Mbak Revi itu di satu sisi aku lihat Revi ini sosok yang potensial ya. Feeling saya mengatakan suatu saat dia akan jadi penulis besar lah ya. Cuman memang jujur Belum, belum. waktu karya pertama masuk ke saya itu, kalau nggak salah itu masih berupa apa ya? Puisi kalau nggak salah. Iya, Yang di puisi, masih puisi. antologi. Saya ngelihatnya ada satu puisi, aku lupa judulnya. Enggak banget gitu ya, enggak banget itu dalam arti ya diksinya standar, terus masih cenderung luapan emosional aja ya. Tapi seiring dengan perkembangan kita termasuk ketemu di itu kan yang di acaranya Mbak Wina itu, wah Ya, aku lihat ini keren. progresnya termasuk cepat ini dan ya ternyata sampai sekarang eh ini ya nggak artinya gini. Kalau aku lihat Mbak Revi
menekuni novel iya, non fiksi iya, sebenarnya lebih lebih merasa yang Revi banget itu yang mana sih sebenarnya? Kalau dari sisi Mbak Revi sendiri. Kalau dari saya yang Mhm, Revi banget mhm, itu sebenarnya ada dua memang. Jadi untuk novel itu mhm. adalah sisi idealisme saya, non fiksi ini adalah sisi saya untuk bisa mendapatkan cuan lebih banyak. Oke. Jadi kalau dibilang Revi banget, ya ini Revi banget gitu. Cuma Oke. uh, non fiksi itu bukan buku ya, saya lebih non fiksi lebih ke kayak content writing, terus copywriting. Jadi yang sifatnya digital writing Digital gitu. writing ya. Oke, oke. Artinya Mbak Revi merasa perlu dan harus merambah semuanya gitu ya. Dan kalau tadi Tak, di sini, kalau orang lain nggak perlu seperti saya, tapi kalau saya merasa perlu karena saya aha. merasa sisi jenius saya memang terbagi menjadi dua hal ini gitu. Oke, oke. Nah, tadi ngomong soal cuan, aku pengen tahu nih, barangkali bisa bongkar rahasia dikit aja. Udah berapa dolar gitu ya? Atau berapa yen? Eh, Kalau dolar itu cuma beberapa kali ya saya dapat dolar karena selebihnya dalam Dolar rupiah. beneran? Iya, dolar beneran. Wow. Jadi tahun lalu itu pernah dapat job sekitar 2 kali. Heeh. Itu totalnya satu artikel $100. Mhm. Seratus Selebihnya dolar? sih ya Sebentar, bentar, bentar. Sekarang rupiah berapa? 1 rupiah? 14.000 kan ya? 15.000. Wih, itu kalau buat beli kerupuk dapat berapa itu ya? Sekarang sih lebih fokus ke ini ya, copywriting, content Ah, writing ah, ah. untuk klien. Jadi nulis yang pendek-pendek gitu, tapi untuk brandingnya klien kayak gitu. Dan aku tahu pasti Mbak Revi ini selain dapat cuan ya, aku pernah ngintip di apa, Instagram atau Facebook, pernah ya, sampai membawa jalan-jalan ke luar negeri kan ya? Kemana waktu itu ya? Iya, Lupa aku. Malaysia ya? Malaysia. Malaysia. Nah, aku pengen tahu nih, Mbak Revi waktu itu nggak tahu berapa hari ya di Malaysia. Apa sih perbedaan dari segi ini ya, budaya baca antara masyarakat Indonesia dengan Malaysia? Kelihatan nggak? Kelihatan jelas nggak? Kalau menurut menurut saya ya, Mhm, waktu itu kan memang saya nabung untuk bisa ke luar negeri itu dari menulis memang, murninya dari menulis. mhm. Terus ketika ke sana saya memang menyempatkan diri untuk menyambangi beberapa toko buku. Oke. Dan menurut saya budaya baca di sana itu nggak seberapa besar sih sebenarnya. Oh ya? Tetapi fasilitas untuk kita bisa Heeh. mendapatkan akses buku murah dengan lingkungan baca yang menyenangkan itu sangat besar. Jadi Hmm, saya sempat mampir ke sebuah toko. Jadi waktu itu kan saya sempat nyari, memang sengaja tak nyari toko-toko buku yang toko-toko buku bekas. Karena saya pengen tahu gimana sih toko buku bekas di Kuala Lumpur ya waktu itu. heeh. Jadi saya mampir, ternyata saya salah salah tempat, tapi sebenarnya itu toko buku, cuma toko buku khusus agama Buddha. Jadi mereka itu Oh, eh, memiliki fasilitas baca yang sampai sangat konkret. Itu padahal agama Buddha aja ya. Terus oke, kemudian oke, oke. saya pergi ke toko lain, toko buku second, tapi ternyata itu ada di dalam mall dan mallnya juga Hmm, bagus. hmm, 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 Jadi hmm, nggak hmm. kayak toko buku bekas yang kita lihat di Surabaya ya. Jadi harganya itu sangat miring, bahkan lebih murah daripada di Indonesia. Oke. Untuk yang judul-judul baru, waktu itu saya beli buku di Fahrenheit dan juga sempat ke Perpustakaan Nasionalnya Kuala Lumpur itu bagus banget juga. Mereka itu memang ya mungkin bisa dibilang saya bilang lebih maju daripada Indonesia dan Hmm, penataan literasinya juga bagus. Kemudian juga mereka juga sangat sangat mendukung penerbit-penerbit indie sepertinya karena saya juga menemukan di Perpustakaan Nasional itu buku-buku yang bukan dari penerbit besar ya seperti hmm. Penguin ya kalau Iya. Penguin atau Barnes Noble Inggris tapi penerbitnya kayak penerbit yang kayak di sini self Oke, publishing oke. gitu. Jadi Iya. saya lihat wah ini bisa masuk perpusnas yang bisa diakses bahkan orang asing seperti saya gratis. Jadi menurut saya sih wah ini bagus banget iklimnya untuk menjadi penulis di sana. Kunjungan kunjungannya gimana? Kunjungan ininya, masyarakatnya ke perpustakaan, aksesnya. Rame. Rame Wow. juga, mudah, dan Oke. juga orang asing juga bisa masuk dengan mudah asal pakai paspor gitu. Jadi
nggak terlalu sulit sih menurut saya. Oke. Nggak, artinya ini bisa bisa apa ya, dijadikan inspirasi untuk pengelola perpustakaan dan taman bacaan di Indonesia ya. Hmm, Mungkin bisa di apa ya, dilakukan studi banding. Kenapa mereka bisa rame kok kita enggak gitu ya. Padahal iya. apa ya, dari sisi fasilitas perpustakaan-perpustakaan di Surabaya aja lah paling enggak itu juga sudah banyak ini, banyak kemajuan gitu loh. Cuma tingkat kunjungannya juga masih masih biasa-biasa aja. Mungkin faktor pandemi juga kali ya. Ya, Faktor mungkin. pandemi Mungkin. mungkin juga. Oke. Nah, eh kalau bisa dibilang kan pencapaiannya Mbak Revi sejak dari awal sampai sekarang ini kan udah melesat lumayan tinggi nih ya dalam hal kepenulisan. Eh Terus gini, kemarin ini cuma saya nggak bisa ini ya, nggak bisa share screen ya, karena saya pakai laptop nggak tahu caranya juga. Misalnya pertama kalinya saya jadi operator Zoom, jadi ya mohon dimaafkan nanti Oh, pemirsa kalau masih agak-agak katrok gitu ya. Oke, saya jujur kaget waktu lihat video di Instagramnya Mbak Revi yang mengatakan awalnya kan jangan apa tuh, jangan menghamba menjadi pada hamba passion. menjadi hamba passion. Jujur aku kaget ya waktu waktu belum menyimak semuanya ngelihat ini. Tahu nggak yang terbersit di pikiranku waktu itu? Wah, jangan-jangan Mbak Revi ini udah persiapan pensiun kali ya. Persiapan pensiun. Soalnya apa? Ya aku tahu banget lah passionnya seorang Mbak Revi ini enggak, ya menulis lah, seorang workaholic sampai sekarang identik dengan itu. Kok tiba-tiba mengatakan jangan menggabah pada passion, what happened gitu lah, apa? Atau jangan-jangan wah ini udah dapat karena mungkin capainya udah tinggi, udah sampai pada titik jenuh kali. Apa yang mungkin terbersit di Mbak Revi kok tiba-tiba memuat video seperti itu? Jadi selama saya belajar ya, belajar dari serius menuliskan 2012-an Benar-benar. itu sampai sekarang, itu saya mengalami beberapa fase. Mhm. Jadi fase yang pertama adalah fase ketika saya masih sangat menggebu sebagai penulis, semua lomba diikuti, terus semua antologi diikuti gitu Iya, kan. benar, Sampai benar. akhirnya burn out gitu kan. Lomba Oke. menulis itu saya ikuti semua, mau mau kalah menang ngeblok. Sampai akhirnya saya merasa bahwa progres saya kok cuma segini-segini aja ya gitu. Yes. Jadi titik balik saya itu adalah 2017 Mhm. ketika resign. Saya juga sempat sempat burn out karena ada masalah di kantor lama. Yang di Saya luar kota merasa itu ya? bahwa ya yang sekarang, kalau sebelumnya kan Sidoarjo, yang Ah, sekarang di ah, Pasuruan. Oke. Waktu itu saya merasa bahwa ini tuh harus ada yang diubah patternnya. Apa? Saya merasa passion sebagai penulis, tapi kok rasanya nggak maksimal ya. Saya juga Mhm. merasa duitnya, ya memang saya tetap kerja gitu kan. Tapi Mhm. saya merasa bahwa duit dari nulis ini gini-gini aja. Tapi kalau aku cuma ngejar duit gitu kan, itu juga nggak benar karena menurut saya bahwa menulis itu juga sebagai sebuah proses kreatif. Jadi nggak bisa kita hanya mikirin soal uangnya aja atau money orientednya aja. Mhm. Akhirnya saya belajar tentang soft skill, saya mencari mentor khusus untuk coaching saya sendiri, dan Oke. saya udah punya minat untuk membangun Workaholic itu jadi sebuah entitas yang lebih besar, nggak cuma branding saya pribadi, jadi Mhm. sebuah kelas. Akhirnya saya belajar bahwa kalau kita hanya mengandalkan passion, kita merasa passion, passion banget semua, pokoknya pengen dicoba, dan setiap hari kita berlatih tapi tidak punya strategi, maka Mhm. aktivitas menulis kita nggak akan jadi apa-apa. Karena apalagi setelah itu saya membaca bukunya Austin Kleon sama Mhm. Cole Newport, yang mereka membahas bahwa mereka adalah penulis-penulis sukses juga, tapi mereka juga bilang bahwa ketika kita masih dalam titik membangun passion, kayak misalnya saya waktu itu kan penulis dan memang belum bisa menggantungkan uang dari menulis. Kalau Ya, saya ya. tidak membangun side income yang lain yang memberikan pemasukan yang rutin, contohnya, akhirnya makanya kenapa saya akhirnya resign, karena saya milih pengen mencari tempat kerja yang memang buat saya happy. Jadi Ya, nggak ya. cuma nyari duitnya aja, karena perusahaan pertama itu sangat besar, tapi yang perusahaan kedua Mhm. itu lebih kecil, bahkan timnya cuma 20 orang, tapi bagi saya membuat saya happy. Dan mungkin ini yang akhirnya, karena saya merasa sudah ada pemasukan yang rutin, nggak perlu segede tempat pertama, tapi saya juga bisa
membangun passion gitu kan. Saya nggak harus mikir gimana cara bayar uang kos, gimana cara membantu orang tua gitu ya. Akhirnya bisa dengan santai membangun workaholics lebih besar. Makanya saya bilang kalau saya hanya menjadi hamba passion, mungkin saya nggak akan bisa kemana-mana. Saya cuma berlatih menulis, ambisi menulis, tapi nggak punya strategi. Kayak gitu. Iya, persis yang dirasakan Mbak Revi itu persis dengan yang aku rasakan ya. Kadang kita pengen apa ya, idealis lah, idealis. Oh, passion saya menulis ya, pokoknya saya menulis, entah saya dapat apa, dapat pemasukan atau enggak itu urusan belakangan, itu menyusul lah ya. Yang penting berkarya dulu. Tapi lama kelamaan aku ya mikir-mikir juga ya, berkarya ternyata hasilnya juga nggak seberapa. Di sisi lain harga telur naik, harga minyak goreng naik, harga cabai naik, harga beras naik. Kita kan nggak bisa ini ya, nggak bisa menghindari kenyataan itu gitu Ya, loh. benar. Benar. Nah, eh, berarti apa ya? Kadang kita tetap dipaksa untuk sedikit berkompromi ya, dia tidak terlalu idealis karena memang kenyataan di luar seperti itu gitu ya. Nah, Iya, benar. termasuk ini ya waktu kemarin pandemi banyak yang kehilangan job gitu ya. Tapi Mbak Revi kan ya seperti itu sudah termasuk posisi aman dalam arti tetap berkarir yang di kantor ini sampai sekarang kan ya, tidak terkena Iya, imbas. berkarir di kantor. Tapi Hmm. waktu itu saya sempat pesimis tuh sama workaholic class karena Loh, kenapa? sebelum pandemi itu kan tujuan saya itu kan bikin kelas yang offline, tatap Hmm. muka. Makanya kan di AJBS tuh saya udah ibaratnya udah kenal sama subject makerspace untuk bikin Oke, yang dulu selama bareng saya beberapa juga itu ya. bulan. Ya, selama Oke, beberapa oke. bulan kan kelas kelas awalnya itu memang diberlakukan di situ dan Heeh. ada murid-murid yang lumayan, ada satu kali pertemuan bisa 5 sampai 6 orang. Bahkan sampai ada yang dari Malang, dari Jogja itu sengaja datang untuk belajar. Saya Hmm. merasa wah, ini sebuah potensi yang bagus karena saya memang sebenarnya lebih suka kelas kecil yang ketemu langsung karena lebih ini ya, lebih kalau untuk ngasih feedback nggak terhalang sinyal segala macam kayak gitu kan. Tapi Hmm. ternyata pandemi datang Ya, memaksa ya, saya ya, untuk ya. tidak bisa dipungkiri pasti ini nggak bakal bisa lanjut gitu kan. Sementara Hmm. idealisme saya adalah pengen bisa membangun hubungan dalam kelas-kelas kecil kayak gitu. Akhirnya tapi di satu sisi pada bulan Maret 2020 itu adalah salah satu titik penting saya ketika akhirnya memutuskan oke, workaholic class jadi online dan saya harus belajar untuk cara mempopulerkan secara online itu kayak gimana. Itu saya ikut konferensi di PENS ITS ya namanya Oke. Stock Conference. Heeh. Itu kebetulan dia membuka untuk umum. Saya kirimkan esai saya yang judulnya mengatur kehidupan lewat media sosial. Ternyata alhamdulillah masuk jadi finalis dan Wow. akhirnya tahap terakhir adalah tahap final ketika dibagi dalam beberapa kelompok yang lolos ya, lolos di final, esainya diterima, itu kita diminta untuk ibaratnya menjawab atau membuktikan apa yang kita tulis itu di depan juri. Oke, Jadi oke. jadi juri juga menanyakan apa saja yang ibaratnya kita kayak diajak debat ya, kayak kita Hmm, sidang hmm, gitu, hmm, hmm, kayak hmm, hmm. sidang Ya, ya. sidang skripsi. Waktu itu akhirnya setelah saya belajar dari para juri dan juga menjadi juara pertama, waktu itu saya jadi best idea juga, saya sadar, oh ternyata sebenarnya peluang untuk bisa mempopulerkan literasi secara daring itu juga sangat besar gitu kan. Hmm, 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 Akhirnya hmm. setelah itu saya masih dalam proses belajar untuk soft skill ya, saya belajar untuk bagaimana cara mengatur orang, bagaimana cara menjadi mentor yang baik dan lain-lain. Setelah itu sama mentor saya dikasih PR untuk mewujudkan project Workaholic Class. Oke, oke, Akhirnya oke. saya memberanikan diri untuk mengubah arah Workaholic Class ini menjadi sistem daring dan masih berjalan sampai sekarang hingga punya sekitar 4 tim freelancer. Oke, oke. Nah, kedepannya Workaholic Class, Workaholic ya, ini akan menjadi apa? Apakah akan menjadi semacam dalam tanda kutip sekolah kepenulisan gitu atau apa gitu, pendidikan apa pelatihan ya, pelatihan kepenulisan? Saat ini kemarin kan saya sudah mendaftarkan ke Haki ya.
Jadi kalau ke Haki, jadi Oh, eh, brand Workaholic Class ini masuk ke jasa copywriting. Tetapi oke, luar biasa. dalam percabangannya nanti dia memang fokus ke kelas-kelas menulis, tapi kelas yang Mhm, diadakan secara daring. Jadi saya juga sudah memiliki tim pengajar yang mhm, sudah mhm. siap untuk membagikan materi-materi kelasnya. Jadi nanti nggak cuma saya juga sedang membangun sistemnya. Jadi sedang membangun sistem online-nya juga. Ya, ke depannya memang kelas menulis sekaligus semoga bisa menjadi sebuah agensi kayak Oke. gitu. Apakah kalau memang misinya seperti itu, berarti kan butuh merekrut banyak orang kan ya, berarti kan ya. Tidak Nah, perlu oh karena nggak saya perlu. belajar sistemnya. Enggak. Oke, nggak, barangkali masih membuka penawaran untuk bergabung gitu. Ini kode loh ini. Untuk saat ini masih belum sih, Belum ya. karena memang sistemnya kan lebih banyak otomatisasi Oke, oke. menggunakan digital, jadi masih masih belum terlalu ini sih, belum terlalu ribet lah. Oke, sebelum nanti aku masuk ke sesi bincang buku ya, bukunya Mbak Revi yang itu, apa sih tips yang bisa dibagikan oleh seorang Revi Dinar kepada calon-calon penulis? Karena terus terang mungkin pastilah, bukan mungkin, pasti banyak orang yang berminat menulis, cuman masih gamang gitu ya. Karena selalu dibenturkan dengan pertanyaan, emang dari menulis bisa dapat apa sih gitu loh. Pastilah itu. Mbak Revi pasti pernah ngerasain juga lah pasti kan, Ya, ya. dibenturkan dengan pertanyaan itu. Nah, apa sih tips dari seorang Revi yang udah ya bisa dibilang sukses lah dari sisi kepenulisan? Belum Tipsnya lah. apa? Kalau sukses sih masih belum Sukses merasa lah seperti itu. itu. Oke, kalau Heeh. buat teman-teman penulis pemula, kalian ketika pertama kali menulis, carilah sebuah tema yang memang kalian suka. Karena kesalahan penulis tuh kadang-kadang dia tuh sukanya nulis ini misalnya nulis Mm-mm. fantasi. Iya. Tapi yang ngetren mungkin tema romance rumah tangga. Lalu dia coba, tapi nggak sesuai sama dirinya. Nah, kalau untuk masih awal, jangan ikut tren dulu, ikut yang kita suka dulu. Oke, itu Nah, dia. terus kalau sudah berpikir, tapi Kak aku juga pengen dapat duit. Nah, kalau pengen dapat duit, maka kita baru berpikir bagaimana caranya membuat tulisan kita menjadi berpeluang kayak gini. Berarti kamu perlu belajar promosi, kamu perlu Hmm, hmm, belajar hmm. bikin konten yang bagus di Hmm, Instagram. Karena banyak sekali yang saya kenal, mereka punya genre yang ibaratnya tidak sesuai tren, tapi mereka bisa eksis. Contohnya kayak Kak Ruwi Meita, itu kan hmm, juga hmm. genrenya kan thriller ya kebanyakan. Yang menurut saya eh, tetap tetap thriller sampai sekarang, walaupun trennya lagi yang namanya rumah tangga, perselingkuhan, tapi Kak Hmm, Ruwi hmm. Meita ini tetap konsisten gitu kan. Nah, cara dia adalah dengan membangun branding yang kuat sebagai penulis di topik tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman, yang itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau misalnya, tapi Kak, saya juga pengen belajar yang lain karena saya belum tahu gitu. Misalnya, belum tahu kan kadang ada penulis yang saya belum tahu karena suka ini gitu. Ya, Nggak ya. apa-apa, coba aja semuanya sambil terus melakukan evaluasi. Jadi Oke, seorang oke. penulis itu nggak cuma penulis, tapi dia juga harus punya otak sebagai seorang entrepreneur. Ya, ada kalanya kita kalau merasa ini nggak berhasil, ini nggak bakal maju, ya kita harus berhenti. Jangan memaksakan hal tersebut. Kita cari, kita belajar hal yang lain, yang mungkin kita berhasil di tempat itu. Kayak gitu. Jadi makanya kenapa saya membangun wordholic itu kan jargonnya kan from wordholic to be a wordpreneur. Hmm, Jadi hmm, yang hmm. awalnya belajarnya memang untuk nulis bagi untuk passion. Tapi kalau kalian mau bisa sustain, bisa bertahan, maka kalian harus mulai membangun prinsip entrepreneur di dalam karir menulis kalian. Oke, satu pertanyaan nih. Eh, Pernah nggak seorang Mbak Revi, mungkin dulu ya, waktu masih meniti karir di bidang kepenulisan, pernah dibully nggak? Dibully dalam arti dari sisi karya ya? Wah, karya apaan sih ini kok gini gitu? Pernah nggak merasakan Oh, seperti kalau itu? itu Mas sudah banyak. Oke. Dibully di depan umum. Oh, Pernah, di depan umum. ya. Wow. Makanya itu salah satu alasan saya pindah dari tempat pertama. Oh, oke, oke, oke. Ya, nggak, soalnya selain dibenturkan dengan pertanyaan tadi, banyak yang
langsung mundur teratur ketika baru Iya. menelurkan karya pertama sudah dibully oleh pembacanya gitu. Akhirnya mundur teratur, resign dari dunia kepenulisan, wassalam gitu ya. Sering seperti